bolang yuk. Anak-anak Batu Mila beraksi. Yeha! Gimana? Seru kan permainan kami? Bersama Fadil, Fardan, dan Firdaus, kami memanfaatkan alat untuk bermain. Cukup menggunakan pelepah kelapa atau pelepah enau yang disusun berjajar sudah menjadi permainan yang mengasihkan. Hehehe. Yeha! Meluncur terus. Hehehe. Kalau teman-teman di rumah suka bermain apa, hayo? Perbanyak permainan yang menggunakan fisik ya, agar badan selalu bergerak dan jadi sehat. Hehehe. Bolang, mereka teka malah palang. Ya kak. Wah, teka kembali kakakku. Oh iya teman, kami tinggal di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa. Tepatnya di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kalau di sini kita masih menemukan banyak pohon kemiri. Ayo menyebar agar lebih cepat mengumpulkan buahnya. Pohon kemiri mulai berbuah sejak umur 4 tahun. Oh iya, kata bapakku, pohon kemiri mudah menyesuaikan dengan kondisi alam di sekitarnya. Selain itu, dapat juga bertahan di tanah yang kering dalam waktu yang lama. Oh iya teman, kemiri yang belum terjatuh, tandanya belum matang. Jadi tidak boleh dipetik ya. Hehehe. Kembali nak ya. Lo. Buru-buru kak. Ana melaku keranjangnya si babolangnya. Ya kak, jelo. Kemirinya sudah banyak nih. Yuk, segera kita olah. Walaupun sudah tua dan terjatuh dari pohonnya, kemiri ini masih memiliki sedikit air di kulitnya. Jadi, harus dijemur dulu beberapa hari sampai kulitnya kering. Proses selanjutnya, cangkang biji kemiri dipecahkan menggunakan alat khusus ini. Caranya, masukkan biji kemiri ke lubang pelepah yang sudah disiapkan. Kemudian, benturkan ke batu. Pukul yang keras ya. Hihihi. Ini dia, kemiri yang biasa kita lihat di dapur. Sekarang sudah tahu kan asalnya kemiri dari mana? Congkel kemiri yang pecah dan masih ada di cangkangnya menggunakan pisau ini. Hati-hati ya mencongkelnya, jangan sampai pisaunya melukai tangan. Lalu tumbuk semua kemiri yang sudah dikupas sampai halus. Pelan-pelan ya menumbuknya, jangan sampai ada yang tumpah. Tinggi belang. Bolang mo. Bongi mo na. Daw na pa na pole-pole. Ndeseng kombeleng dyan. Dumanyan la bongi mo na. Daw na pa na sari. Wah, sepertinya kami terlambat. Tuh, ibu sudah memanjat pohon duluan karena terlalu lama menunggu kami. Tayo matalan na Ya, una mo, tabe, ano te, tadi mo te manyang Ya. Lambak sekali, karwe labuong imon daw na panisari to manyang. Tenang saja teman-teman, ibu sudah terbiasa memanjat pohon nira. Air nira biasanya dipanen 2 kali sehari di waktu pagi dan sore hari. Ketika panen nira tidak boleh tertunda, apalagi lebih dari beberapa jam. Jika kelamaan, nira akan berubah menjadi asam dan tidak bisa diolah menjadi gula. Giliranku memanjat. Setelah nira terkumpul, aku harus mengembalikan wadah bambu ini ke atas pohon agar nira dapat dipanen lagi sore hari.
tutup rapat-rapat tempat penampungannya dan ikat kuat-kuat agar air dan kotoran tidak masuk ke dalam bambu. Di desaku, sebagian besar masyarakatnya membuat gula merah, teman. Nih, aku kasih tahu caranya. Gampang kok. Masak semua air nira, kurang lebih selama 5 jam. Panaskan dengan api sedang saja ya, agar air nira dapat mengendap sempurna. Ini yang membedakan gula merah di desa kami. Setelah air nira berbuih, masukkan kemiri yang sudah kita haluskan tadi. Campuran kemiri ini dapat mengurangi buih dan membuat gula merah lebih gurih. Kemudian masak lagi sampai gula merah mengental. Setelah gula merah mengental, angkat dan tumpuk dan terus diaduk agar tidak lengket. Kemudian cetak gulanya menggunakan kotak kayu seperti ini. Unik kan? Kotak kayu ini memiliki sekat-sekat yang dapat dilepas. Fungsinya supaya mudah mengeluarkan gula yang sudah mengeras. Yap, tuang semua gula merahnya sebelum mengeras. Setelah adonan penuh, pasang lagi sekat bagian tengahnya. Tinggal tunggu sampai gulanya mengeras. Ini bagian yang aku suka. Makan sisa gula merah. Karena masih hangat, gulanya masih seperti agar-agar. Hehehe. Gula merah yang sudah mengeras bisa dikeluarkan dengan cara memukul cetakan kayunya. Pelan-pelan ya, jangan sampai gulanya rusak. Lalu bungkus gula merahnya dengan daun masam. Kami menggunakan daun ini agar gula lebih harum dan higienis. Karena ketika memindahkan dan memilih gula merah, tangan tidak langsung menyentuh gulanya. Kata paman, pembeli dari Malaysia lebih menyukai gula dengan pembungkus daun. Sideh, gula merah siap dipasarkan. Kalau di sini biasa dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Kalau di tempat kami, gula merah tidak hanya dijual begitu saja. Biasanya, ibu akan membuat kue taluma khas desa kami. Caranya gampang kok. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada gula merah yang kita buat tadi, daun pandan, tepung beras ketan, dan kelapa. Yang pertama, parut semua kelapanya. Ayo, Fadil, semangat! Oh iya, kelapa yang digunakan hanya kelapa yang sudah tua ya, agar santan yang dihasilkan cukup banyak. Serut gula merah sampai halus. Gula merah diserut agar mudah larut ketika dipanaskan. Lalu tumbuk daun pandan untuk pewarna alaminya. Kami memilih daun pandan karena dapat mengeluarkan aroma harum. Jadi cocok untuk kue kami. Hehehe. Tambahkan air panas agar adonan lebih cepat kalis. Dan aduk-aduk terus. Padil, dong muka dekan itu nyo. Iya. Madon di kabu bepa. Selanjutnya, tambahkan pewarna ke adonan yang sudah kalis. Untuk pewarna merah bisa menggunakan bunga rosella, kayu secang, atau buah naga. Aduk-aduk sampai warnanya merata. Bentuk adonan sesuai selera. Kalau kami sih lebih suka dibuat bulat-bulat. Adonan ini dapat diisi berbagai macam kacang-kacangan atau gula merah. Kalau kami lebih suka tanpa isian, karena sudah manis dari larutan gula merahnya. Lalu rebus semua adonan kurang lebih 10 sampai 15 menit.
Sambil menunggu kuenya matang, siapkan kuahnya yuk. Peras kelapa dan ambil santannya, lalu masukkan ke dalam air panas. Kemudian tambahkan gula merah secukupnya. Terakhir, masukkan semua kue yang sudah masak ke adonan gula merah dan santan. Rebus selama 5 menit agar rasa manis dan gurih dari santan dapat meresap ke kuenya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, kue Taluma. Teman-teman di rumah, mudah kan membuatnya? Eits, tapi sabar ya, jangan berebut. Biar ibu yang membagikan kuenya. Semua pasti kebagian kok. Karena talumanya masih panas, jadi pelan-pelan saja ya memakannya. Hehehe.